Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari channel NR Inspirasi. Semoga sobat semuanya dan para penonton channel NR Inspirasi ini berada dalam keadaan sehat ya, dan tetap jaga kesehatannya supaya tidak mudah terserang oleh penyakit. Oke, pada video kita kali ini kita akan mencoba menjelaskan bagaimana tips atau trik supaya kita dalam membuat skripsi ya. Karena kemarin ada penonton atau viewer kita menanyakan bagaimana tips dalam membuat skripsi gitu ya. Nah, saya akan mencoba memaparkan sesuai dengan kapasitas saya dan kemampuan saya ya. Oke, kita akan lanjut. Nah, oke, saya beri judul dulu ya. Langkah atau tips yang harus dipahami dalam menulis ilmiah. Kita spesifikkan skripsi ya, skripsi. Walaupun karya ilmiah itu banyak ya selain skripsi. Nah, yang ini sudah saya buat catatannya supaya nanti video kita ini tidak terlalu panjang, dan semoga video kita ini dapat lebih memberikan pemahaman kepada para calon-calon sarjana ya. Mudah-mudahan kita harapkan gitu ya. Dan jikalau ada keraguan bisa ditanyakan di kolom komentar nantinya. Oke, kita lanjutkan ya pada pembahasannya. Nah, yang pertama sini saya telah tuliskan, pahami paradigma jenis penelitian. Nah, yang pertama sekali kita harus paham dulu jenis-jenis penelitian gitu ya. Seperti contohnya jenis penelitian kualitatif, jenis penelitian kuantitatif, atau jenis penelitian research and development dan lain sebagainya ya. Nah, kita terlebih dahulu harus paham tentang jenis-jenis penelitian itu, karena itu dasar kita untuk melangkah selanjutnya begitu. Jika kita belum paham itu, maka selanjutnya kita akan mengalami kesulitan gitu ya. Nah, oke. Nah, dengan pahamnya paradigma jenis penelitian itu, kita bisa menggunakan jenis penelitian apa yang akan digunakan sesuai dengan fungsinya gitu ya, sesuai dengan manfaatnya masing-masing gitu ya. Nah, oke. Nanti sobat akan mengerti sendiri sesuai dengan penjelasan-penjelasan lanjutannya gitu ya. Kenapa harus paham dulu paradigma jenis penelitian gitu ya. Oke, yang kedua tentukan isu atau topik atau masalah penelitian. Nah, ini namanya banyak gitu ya, tapi intinya sama gitu ya. Intinya itu masalah penelitian yang akan kita bahas gitu ya. Nah, jadi berbeda antara masalah dengan masalah penelitian gitu ya. Nah,
itu dua hal yang berbeda gitu ya, walaupun namanya hampir sama tapi itu dua hal yang berbeda gitu ya. Nah, jadi tentukan isu atau topik atau masalah penelitian yang akan diteliti nantinya gitu. Nah, selanjutnya pastikan isu atau topik masalah penelitian yang akan diteliti itu terjangkau untuk diteliti gitu ya. Maksudnya begini, jadi isu atau topik atau masalah penelitian yang akan diteliti itu sekiranya terjangkau oleh kita untuk diteliti gitu. Nah, contohnya jika kita ingin mengangkat isu tentang bagaimana kehidupan di alam kubur gitu ya, tapi itu tidak akan terjangkau oleh kita untuk melakukan penelitian gitu ya. Nah, jadi hindari hal-hal seperti itu gitu. Kita sebagai peneliti pemula, kita harus mengukur kemampuan kita, apakah yang akan kita teliti itu terjangkau atau tidak gitu ya. Contohnya lagi, contohnya isu penelitian peningkatan keterampilan guru BK dalam melaksanakan layanan informasi gitu ya. Nah, itu kita sebagai calon sarjana atau peneliti pemula tentu tidak atau kurang tepat gitu ya jika meneliti hal tersebut, karena itu tentu peningkatan keterampilan guru BK tentu itu yang bisa memberikan memberikan pelatihan, yaitunya orang-orang yang sudah terampil gitu ya. Nah, jadi kurang tepat untuk kita sebagai peneliti pemula untuk melakukan penelitian seperti itu gitu. Nah, jadi pastikan apa yang kita akan teliti itu terjangkau oleh kita gitu ya. Dan tepatnya kita sebagai pendidik gitu ya, pendidik lebih tepatnya kita fokus kepada subjek penelitiannya itu kepada siswa gitu ya. Ada siswa. Kalau subjek penelitiannya itu nanti orang tua, kita juga akan sulit mendapatkan data yang objektif nantinya itu ya. Dan kedekatan emosional pun kita akan susah untuk mendapatkan data gitu ya. Nah, karena akan rentan nanti kita mendapatkan data yang bias gitu ya, karena sulitnya melakukan kedekatan emosional gitu ya. Nah, itu untuk para peneliti pemula gitu ya. Nanti jika sudah mahir dalam melakukan penelitian, nanti boleh dilakukan penelitian yang lebih luas gitu ya, lebih luas cakupannya. Nah, itu yang keempat. Nah, tentukan apa yang diinginkan dari isu atau topik masalah penelitian. Tentukan apa yang diinginkan dari isu atau topik masalah penelitian. Nah, maksudnya di sini, setelah kita menemukan atau telah menentukan isu atau topik atau masalah penelitian yang akan diteliti, kita selanjutnya tentukan apa yang
diinginkan, apa yang kita inginkan gitu ya, dari isu atau topik atau masalah penelitian yang telah kita tentukan itu gitu ya. Nah, contohnya kita telah mendapatkan isu tentang mungkin perilaku agresif siswa gitu ya, perilaku agresif siswa yang marak gitu ya terjadi, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah gitu ya. Nah, terus kita inginkan apa? Menginginkan apa dari penelitian kita nantinya gitu ya. Nah, di sini kita berkaitan dengan pemahaman kita tentang paradigma jenis penelitian. Nah, jika kita paham paradigma jenis penelitian, maka kita akan bisa menentukan jenis penelitian apa nanti yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, contohnya kita ingin mengeksplorasi isu yang kita tentukan itu gitu ya. Nah, maka jenis penelitian yang tepat di sana adalah jenis penelitian yang berfungsi untuk mengeksplorasi gitu ya. Nah, apa jenis penelitiannya? Jenis penelitiannya tentu kualitatif gitu ya, kualitatif. Nah, itu untuk mendalami, mengeksplorasi atau menemukan gitu ya. Nah, ke situ nanti jenis penelitiannya. Nah, makanya kita terlebih dahulu sebelum lanjut pada tahap-tahap kedua, ketiga, kita harus paham dulu jenis-jenis penelitian itu apa saja gitu ya, supaya kita terarah nantinya melangkah untuk lebih lanjut gitu ya. Nah, kalau kita tidak paham tentu kita akan bingung gitu ya. Nanti contohnya kita mau motong, menebang pohon gitu ya, menebang pohon, tapi kita gunakan pisau gitu. Nah, itu salah jadinya. Kita mau memotong, mengupas kulit bawang gitu ya, tapi kita gunakan kapak gitu ya. Nah, jadi tidak tepat nanti gitu. Nah, makanya kita harus paham dulu paradigma jenis penelitian, berbagai jenis penelitian gitu ya, supaya kita bisa nanti menentukan jenis penelitian apa yang akan kita gunakan ketika kita sudah menentukan isu atau topik atau masalah penelitian yang akan kita teliti. Nah, gitu ya. Atau kita inginkan dari isu yang ingin kita angkat itu, kita ingin mengubah gitu ya, ingin mengubah kondisi dengan treatment tertentu gitu ya. Nah, atau ingin mengurangi perilaku agresif itu gitu. Nah, tentu jenis penelitian apa yang tepat gitu ya. Nah, tentu yang tepat adalah jenis penelitian action gitu ya, eksperimen, atau nanti mau menggunakan classroom research gitu ya, PTK atau PTK penelitian tindakan kelas gitu ya. Nah, mengubah kondisi. Nah, itu. Nah, jadi kita harus sebelum melangkah lebih lanjut itu, kita harus paham dulu berbagai jenis penelitian gitu ya, berbagai jenis penelitian, sehingga kita bisa menggunakan secara tepat gitu ya. Atau kita ingin melihat kaitannya. Contohnya kita inginkan dari isu yang ingin kita angkat tersebut atau yang ingin kita teliti itu, kita ingin melihat hubungannya siswa yang berperilaku agresif ini, hasil belajarnya bagaimana gitu ya, atau sikap sosialnya bagaimana gitu ya. Nah, tentu jenis penelitian apa yang tepat. Nah, kita bisa menentukan jenis penelitian yang tepat jika kita paham dulu tentang paradigma jenis penelitian dan fungsi-fungsinya untuk apa gitu ya. Nah, jadi kita harus paham itu dulu. Nah, atau kita ingin membuat ingin menghasilkan produk yang bisa digunakan untuk mengentaskan masalah perilaku agresif gitu.
Nah, itu jenis penelitian yang menghasilkan produk itu seperti research and development gitu ya. Nah, itu bisa kita tentukan, bisa kita letakkan gitu ya, jika kita sudah paham dulu berbagai jenis penelitian dan fungsi-fungsinya untuk apa, paradigmanya bagaimana gitu ya. Nah gitu. Nah seperti itu ya sobat semuanya. Nah jadi harus paham dulu. Jadi kita memang harus dituntut banyak membaca gitu ya, banyak membaca, karena dengan banyak membaca kita banyak paham gitu ya. Kalau kurang membaca kita tidak pernah tahu dan tidak akan pernah paham gitu ya. Ya. Gitu. Jadi kalau membaca itu kadang kadang kita menjadi lebih tidak tahu, karena ketidaktahuan kita itu kita lebih mencari lagi gitu ya. Nah, lebih mencari lagi. Tapi kalau kita tidak pernah membaca, maka tidak ada rasa keingintahuan yang baru gitu ya. Nah, membacanya saja atau mendengar saja belum pernah, apalagi bagaimana akan memunculkan rasa keingintahuan yang baru gitu ya. Nah, kalau kita membaca pasti ada yang sesuatu hal baru yang membuat kita semakin berpikir, semakin mencari tahu gitu ya. Nah, sehingga kita nanti akan menjadi orang yang tahu gitu ya. Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya yang kelima yaitunya siapkan referensi yang berkaitan dengan isu atau topik masalah penelitian. Jadi kita harus menyiapkan referensi-referensi yang berkaitan dengan isu atau topik masalah penelitian yang akan kita teliti atau yang kita angkat gitu ya. Nah, kemudian siapkan pedoman penulisan. Nah, siapkan pedoman penulisannya. Nah, jadi pedoman penulisan ini sangat penting ya. Terutama kita yang menulis skripsi, kita harus menyesuaikan tulisan atau format penulisan skripsi kita itu sesuai dengan aturan yang berlaku pada perguruan tinggi masing-masing gitu ya. Nah, karena perguruan tinggi masing-masing itu biasanya memiliki aturan-aturan tersendiri bagaimana format penulisannya. Nah, jadi harus punya pedoman gitu ya. Apalagi kita peneliti pemula itu harus sangat wajib untuk memakai pedoman gitu, karena kita dari nol belum punya pengalaman gitu ya. Nah, jadi mustahil sekali kita dapat menulis skripsi dengan baik kalau tidak ada pedoman. Nah, kalau bisa banyak melihat skripsi gitu ya, sehingga mempunyai pedoman yang banyak atau memiliki format-format penulisan, berbagai format penulisan gitu ya, paham gitu. Nah, jadi rajin-rajinlah baca pedoman, kemudian lihat-lihat skripsi yang sudah ada gitu ya. Nah, terutama skripsi-skripsi yang sesuai dengan metode penelitian yang akan kita gunakan gitu ya. Contohnya sobat melakukan penelitian kemudian menggunakan jenis penelitian eksperimen gitu ya, maka cari skripsi yang metodologinya eksperimen juga gitu sebagai pedoman sobat dalam menulis gitu ya. Nah, karena kita pemula itu harus ada pedoman sehingga apa yang kita kerjakan itu terarah gitu ya. Kalau kita pemula tapi kita tidak punya pedoman sama sekali, ya nanti seenaknya saja kita akan membuatnya gitu ya. Nah, jadi itu akan
lebih melamakan kita dalam menulis skripsi gitu ya. Kalau yang jika metodologi penelitiannya itu kualitatif, maka cari skripsi yang metodologi penelitiannya itu yang kualitatif gitu ya, sehingga itu bisa menjadi pedoman gitu ya. Nah gitu. Selain dan yang paling wajib yaitu pedoman penulisan perguruan tinggi ya. Nah gitu. Nah selanjutnya yang terakhir, nah yang terakhir mulai menulis apa yang sudah dibaca, referensi-referensi yang sudah ada gitu, ditulis ya, ditulis dengan segera gitu. Jangan banyak berpikir hal-hal yang lain gitu ya, sehingga jika sobat banyak berpikir hal-hal yang lain, contohnya tulisannya belum bagus atau tidak paham mulai dari mana gitu ya. Nah itu nanti akan membuat kita akan motivasi kita itu turun dalam menulis gitu. Nah jadi tulis saja apa yang terfikirkan oleh sobat gitu, tapi yang bersumber dari bahan bacaan dan referensi-referensi yang ada gitu ya, bukan hasil pemikiran sendiri, tapi dari hasil bacaan dari berbagai referensi gitu ya, baik itu buku atau jurnal gitu ya. Nah makanya saudara perlu banyak membaca, perlu banyak melihat gitu ya. Contohnya banyak melihat skripsi-skripsi yang telah ada gitu ya. Tuh. Nah sehingga nanti saudara bisa mempedomani bagaimana mereka menulis gitu, dari mana mereka memulai gitu ya, dan bagaimana mereka mengakhiri gitu, bagaimana mereka menyusun kalimat, bagaimana mereka membuat body note atau sitasi gitu ya. Nah gitu. Nah jadi perlu banyak membaca, perlu banyak melihat gitu. Nah jika membaca kurang, melihat kurang, nah itu akan menjadi kendala yang sangat besar bagi sobat dalam menulis skripsi, karena nanti akan bingung sendiri gitu ya. Nah itu makanya perlu motivasi yang tinggi gitu ya. Nah, oke sobat semuanya, mungkin dengan tahap-tahap ini bisa dilakukan gitu ya, bisa dilakukan. Nah sobat semoga lebih menjadi paham gitu ya. Kalau kurang paham mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Nah dalam pembuatan skripsi kita akan mulai dengan bab 1 ya, walaupun ada daftar isi, kata pengantar, kemudian daftar lampiran dan sebagainya gitu ya. Nah tapi kita mulai dari bab 1 gitu ya, dari bab 1. Nah contohnya saya mencontohkan, kita angkat ini ya, angkat ini sebagai isu penelitian atau topik penelitian atau masalah penelitian yang akan diangkatkan gitu ya. Nah ini berangkat dari fenomena perilaku agresif siswa yang begitu marak gitu ya. Kemudian ini ya perilaku. Kemudian saya dari fenomena yang ada, saya ingin
mengubah kondisi yang ada gitu ya, sehingga perilaku agresif siswa ini menjadi menurun gitu ya. Nah, tentu jenis penelitian apa yang bisa kita gunakan gitu ya, nah, untuk mengubah kondisi itu ya. Nah, jadi saya menggunakan di sini jenis penelitian eksperimen gitu ya, jenis penelitian eksperimen. Nah, jadi saya ingin menguji teori bimbingan kelompok berbasis video gitu. Saya ingin menguji teori bimbingan kelompok berbasis video karena saya telah baca gitu ya, telah baca referensi bahwasanya bimbingan kelompok ini sangat bagus gitu ya, sangat bagus untuk meningkatkan kehidupan sosial seseorang gitu. Nah, jadi saya ingin menguji teori bimbingan kelompok ini, teori bimbingan kelompok. Nah, kemudian saya gunakan atau saya kombinasikan dengan video gitu ya, video. Nah, karena video ini dapat meningkatkan minat seseorang dalam mengikuti kegiatan gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu dari teori ya, dari teori dibaca, dari hasil bacaan teori gitu ya. Nah, jadi bukan sekedar hasil pikiran sendiri, tapi dari hasil bacaan. Jadi kita menulis karya ilmiah ini semua itu harus berdasarkan dari hasil bacaan kita gitu, hasil referensi, analisis referensi gitu. Nah, jadi tidak boleh pemikiran-pemikiran sendiri tanpa referensi gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini saya menggunakan jenis eksperimen ya, eksperimen karena saya ingin menguji teori dan ingin mengubah kondisi itu dengan teori yang saya uji gitu ya. Nah, jika kita ingin mengeksplorasi, maka jenis penelitian kita yang tepat untuk digunakan itu yaitu kualitatif gitu. Nah, jadi masalah penelitiannya bisa jadi perilaku agresif siswa di SMA gitu ya, SMA. Nah, kita ingin mengeksplorasi gitu ya, bagaimana perilaku agresif yang terjadi di SMA. Nah, itu kita mendalami atau ingin menemukan sesuatu gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita dari isu yang kita dapatkan atau dari masalah penelitian yang ingin kita angkatkan, kita inginkan apa gitu. Kita ingin apa dari isu atau topik atau masalah penelitian yang kita tentukan itu. Nah, kalau saya tadi ingin menguji suatu teori gitu ya, sehingga nanti mudah-mudahan dapat teorinya teruji dan itu bisa sekaligus mengubah kondisi yang ada gitu ya. Nah, gitu. Tapi fokusnya menguji teori gitu ya, menguji teori. Nah, kemudian bagaimana cara mengisi bab 1 itu, mengisi bab 1 ya, mengisi bab 1. Nah, itu kita harus seperti segitiga terbalik ya. Ini segitiganya terbalik. Nah, atau piramida terbalik. Nah, kita harus membuat
bab 1 itu latar belakang itu beranjak dari yang umum, sehingga nanti dia sampai ke khusus gitu, khusus atau spesifik, mengarah kepada isu atau topik penelitian atau masalah penelitian yang akan kita angkat gitu. Contohnya di sini ya. Nah, ini umumnya itu kita berbicara dulu tentang remaja, karena siswa ini, kalau siswanya anak SMA maka remaja akhir gitu, atau remaja awal kalau untuk SMP ya. Nah, kita berbicara remaja, tentang remaja, teori-teori remaja, sampaikan di sini, bahas, tulis gitu, baca teori tentang psikologi remaja. Nah, gitu ya. Kemudian setelah kita membahas tentang remaja, kita menulis tentang perilaku agresif gitu. Perilaku agresif, baca referensi perilaku agresif, baca buku-buku, baca jurnal gitu ya. Nah, sehingga referensi-referensi yang berkaitan tuliskan di latar belakang itu gitu. Kemudian data-data tentang perilaku agresif. Data-data ini bisa sobat dapatkan dari sekolah itu sendiri, atau dari hasil-hasil penelitian orang lain, atau dari berita dan lain sebagainya gitu. Yang penting datanya itu jelas ya, jelas dan valid. Nah, tuliskan di latar belakang sobat hasil penelitian orang bagaimana tentang perilaku agresif, bagaimana datanya. Jika ada datanya juga bisa digunakan pada latar belakang sobat gitu. Nah, jadi gitu, kita harus banyak membaca gitu, harus banyak membaca buku atau jurnal gitu ya, atau referensi-referensi lain yang valid gitu ya. Nah, kemudian kita setelah berbicara perilaku agresif, kita berbicara tentang bimbingan kelompok, baca referensi buku atau jurnal tentang bimbingan kelompok, kemudian tuliskan di latar belakang. Kemudian hasil-hasil penelitian tentang bimbingan kelompok itu bagaimana. Nah, paparkan secukupnya gitu ya. Paparkan secukupnya di latar belakang sobat. Tidak harus semuanya juga ya. Nanti latar belakangnya bisa sampai 50 halaman pula nanti. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita bicara lagi tentang video, referensi tentang video, buku, jurnal, kemudian hasil penelitian tentang penggunaan video, apa manfaatnya gitu ya. Pasti ada hasil penelitian orang-orang lain gitu ya, bagaimana manfaat video ini gitu ya. Nah, maka tuliskan di latar belakang sobat gitu. Nah, kemudian kita selanjutnya sobat berbicara tentang keterkaitan BKP dengan berbasis video dari analisis referensi. Nah, di sini sebelumnya kan sobat sudah baca itu tentang referensi BKP gitu ya. Setelah itu sudah baca tentang referensi video gitu ya. Nah, sekarang coba sobat analisis gitu. Coba sobat analisis dari berbagai referensi itu, sobat kaitkan antara BKP dengan video itu gitu ya. Nah, gitu, sehingga dia menjadi suatu memiliki keterkaitan sehingga bisa untuk diuji cobakan gitu ya. Nah, kemudian sampaikan kenapa sobat menggunakan bimbingan kelompok berbasis video. Coba sobat tuliskan tuliskan keunggulannya gitu ya. Nah, sehingga itu layak untuk kita melakukan penelitian gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian sobat berbicara keterkaitan BKP berbasis video terhadap penanganan perilaku agresif gitu. Nah,
ini dari hasil referensi perilaku agresif BKP video. Nah, sobat analisis gitu ya, analisis menggunakan bahasa sobat sendiri gitu ya, dari hasil bacaan yang telah dibaca. Nah, sehingga bisa menghasilkan suatu kalimat yang menspesifikkan tentang keterkaitan BKP berbasis video ini terhadap penanganan perilaku agresif gitu. Nah, kenapa sobat menggunakan BKP berbasis video? Apa keunggulannya? Apa alasan sobat gitu? Nah, tentu sobat berbicara itu sesuai dengan apa ya, referensi, sesuai dengan referensi yang telah sobat baca gitu ya. Nah, contohnya BKP bimbingan kelompok yaitu suatu layanan bimbingan konseling yang membantu meningkatkan berbagai keterampilan siswa gitu ya, berbagai keterampilan siswa, terutama keterampilan sosial siswa. Nah, bimbingan kelompok ini gunakan berbasis video karena video merupakan suatu teknik atau pendekatan yang membuat suasana kegiatan menjadi lebih menyenangkan gitu ya. Sehingga bimbingan kelompok ini nanti digunakan atau diuji cobakan untuk penanganan perilaku agresif ya. Karena perilaku agresif ini merupakan salah satu perilaku salah suai atau penyimpangan perilaku dalam kehidupan sosial gitu ya. Nah, itu. Jadi sobat berbicara atau menulis keterkaitan BKP berbasis video terhadap penanganan perilaku agresif itu sesuai dengan referensi-referensi yang telah dibaca sebelumnya gitu ya. Nah, jadi saudara mencoba mengaitkan kenapa saudara menggunakan BKP berbasis video gitu ya, apa keunggulan yang saudara tonjolkan gitu ya. Nah, sehingga ini layak untuk diteliti gitu ya. Nah, oke sobat semuanya. Nah, sangat mudah kan dalam membuat bab 1. Nah, maka sobat harus paham dulu ya apa yang akan dikerjakan. Nah, kalau tidak paham apa yang akan dikerjakan ya akan bingung sendiri gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian bab 2 itu sobat bisa menuliskan referensi perilaku agresif, BKP dan video gitu. Nah, ini makanya sobat kita harus punya pedoman gitu ya, harus punya pedoman. Sekurang-kurangnya kita harus punya skripsi yang metodologinya sama sehingga kita punya pedoman dalam menulis atau dalam melakukan tahap-tahap penulisan gitu ya. Kemudian bab 3 ini metodologi penelitian yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, kalau tadi saya menggunakan jenis metodologi penelitian eksperimen gitu ya. Nah, subjudulnya disesuaikan dengan pedoman ya. Subjudulnya disesuaikan dengan pedoman, aturan pedoman penulisan di perguruan tinggi masing-masing. Pastikan paham apa yang direncanakan dan yang akan dilakukan gitu. Nah, dalam metodologi ini saya ibaratkan seperti skenario ya, skenario yang akan saudara kerjakan gitu ya. Nah, jadi kebanyakan penulis pemula itu di metodologi penelitian ini apa yang ditulisnya dia tidak paham gitu. Padahal metodologi penelitian ini adalah sesuatu yang menjadi pedomannya dalam melakukan penelitian gitu. Nah, jika kita tidak
paham dengan apa yang kita tuliskan, ya nanti ketika kita melakukan penelitian, ya tahap-tahapnya itu akan kocar-kacir gitu ya, atau berantakan gitu. Nah, jadi ibaratkan kita itu seperti sutradara ya, sutradara yang paham alur yang akan kita kerjakan gitu. Nah, jadi apa yang kita rencanakan itu kita paham dulu. Nah, kebanyakan para calon sarjana di sini mereka tidak paham sendiri apa yang ditulisnya gitu, sehingga ketika masuk pada tahap penelitian, ya dia bingung sendiri apa yang akan dikerjakan gitu ya. Nah, jadi ini merupakan skenario ya yang akan kita lakukan nanti ketika kita melakukan penelitian gitu ya. Nah, contohnya di sini dalam metodologi penelitian ini kita akan berbicara nanti subjeknya siapa gitu ya, subjek penelitian siapa yang akan melakukan penelitian, kemudian instrumen yang kita gunakan itu apa, kemudian cara mengolah hasil pengumpulan datanya bagaimana gitu ya. Nah, di sini semua berbicara tentang itu sampai kita selesai melakukan penelitian gitu. Nah, jadi ketika kita tidak paham isi dari metodologi penelitian ini, maka kita akan bingung sendiri gitu ya. Nah, jadi kita harus banyak membaca dan paham apa yang akan kita lakukan gitu. Nah, instrumennya kita buat seperti apa gitu ya. Nah, sehingga kita ketika diskusi dengan dosen itu kita sudah membawa gitu ya, sudah membawa suatu skenario penelitian yang akan dilakukan gitu. Nah, yang fatalnya calon penulis skripsi gitu ya, penulis proposal skripsi, ketika diskusi tentang metodologi penelitian ini, dia membawa suatu pemikiran yang kosong gitu. Nah, suatu pemikiran yang kosong, sehingga nanti metodologi penelitian ini nanti akan diarahkan oleh dosen gitu, atau ya mungkin dosen nanti akan mengarahkan gitu ya, atau memberikan arahan gitu. Nah, yang fatalnya lagi, ketika arahan dosen itu dia pun tidak mengerti gitu ya, nah dia akan tambah bingung gitu. Nah, akan tambah bingung. Nah, makanya sobat, dalam metodologi penelitian ini posisikan sobat itu adalah penyusun atau yang membuat skenarionya gitu ya, alur ceritanya, alur tahap atau alur ceritanya itu bagaimana, atau alur tahap-tahap yang akan dilakukan itu seperti apa gitu, apa yang akan dilakukan dalam penelitian itu nanti bagaimana, instrumennya itu bagaimana gitu ya, cara mengolah data yang telah dikumpulkan itu bagaimana gitu, harus paham gitu ya. Nah, nanti ketika diskusi sama dosen nyambung gitu, nyambung, dan dosen nanti akan tinggal mengarahkan jika ada kekurangan-kekurangan yang perlu untuk ditambahkan gitu ya. Nah, kita harapkan seperti itu gitu ya. Nah, jadi ini sangat penting sekali untuk diperhatikan dalam menulis metodologi penelitian ini ya. Nah, itu. Nah, kemudian bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, hasil penelitian itu tentu hasil setelah kita melakukan penelitian gitu ya, melakukan penelitian, kemudian dan pembahasan ini nanti saudara analisis, sobat analisis
hasil penelitian sobat dengan berbagai referensi dan hasil penelitian orang lain gitu ya, sehingga sobat bahas gitu dalam pembahasan ini. Contohnya data penelitiannya itu hasil penelitian yang sobat dapatkan itu ada sobat temukan di hasil penelitian orang lain mendukung hasil penelitian sobat, maka bahas gitu. Atau hasil penelitian sobat bertentangan atau berlawanan dengan hasil penelitian orang lain gitu ya, maka dibahas dalam pembahasan itu bagaimana gitu ya, bagaimananya. Nah, kemudian bab 4, kesimpulan dan saran. Nah, ini bagaimana kesimpulan dari penelitian sobat, kemudian saran gitu ya. Saran mungkin ada kekurangan atau ada penelitian lanjutan yang ingin disarankan, atau yang lain, saran-saran yang lain boleh dituliskan di situ. Nah, kemudian kepustakaan. Nah itu sobat semuanya, semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam ya, dan membantu sobat dalam menulis skripsi gitu. Nah, intinya yang ingin saya sampaikan, sobat harus banyak membaca gitu ya, harus banyak membaca dan banyak melihat gitu ya, melihat contoh-contoh yang sudah ada gitu. Nah, itu nanti yang akan membantu kita dalam menulis gitu ya. Nah, jadi itu perlu gitu ya, sangat penting sekali. Nah, selebihnya nanti kita cuma perlu diskusi-diskusi dengan orang-orang yang telah berpengalaman gitu ya. Nah, tentunya video ini tidak akan membuat sobat semuanya langsung paham begitu saja ya. Nah, tapi kurang-kurangnya ada proses berpikir sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam gitu ya. Nah, ini. Oke, demikian yang dapat kita sampaikan pada video kita kali ini. Nah, jika sobat menulis itu tuliskan dulu apa kerangka-kerangkanya gitu ya. Nanti ditulis apa yang referensi-referensi yang dapat ditulis gitu. Nah, nanti susunannya nanti diperbaiki kembali ketika sudah rasanya referensinya sudah memadai gitu ya. Nah, jangan terlalu berpikir enggak Pak, enggak, masih banyak. Iya Pak. Nah, jadi jangan terlalu berpikir harus langsung ideal gitu. Nah, itu pemikiran-pemikiran yang akan membuat sobat nanti motivasinya menurun dan drop gitu ya. Nah, gitu akan menjadi malas gitu. Nah, tulis saja karena kan sobat akan melakukan interaksi diskusi gitu ya, sehingga nanti akan sempurna sendiri dengan sendirinya gitu. Nah, gitu. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada video kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jika ada tambahan-tambahan dari para ahli atau para pakar, atau ada tips-tips lain dari orang-orang yang sudah berpengalaman gitu ya, bisa di-share di sini di kolom komentar, bisa di-share, bisa ditambahkan gitu ya. Dan jika ada kesalahan-kesalahan saya juga bisa diperbaiki dengan menjelaskannya di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat bagi semua orang. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tetap jaga kesehatan, karena kesehatan itu sesuatu yang sangat berharga gitu ya.